kalau capek. Pak Yan telepon. Halo Pak Yan. Dre, di mana kamu? Kok kelihatan lemes gitu? Ini saya lagi main golf Pak Yan. Biasa olahraga biar sehat. Lain kali ajak Natasha, dia pasti mau. Iya Pak Yan. Kalau boleh tahu, Pak Yan telepon ada apa ya? Saya ada kabar gembira, makanya saya langsung telepon kamu. Berita baik apa Pak Yan? Natasha mau tunangan sama kamu. Serius Pak Yan? Natasha bilang gitu? Iya. Tapi apa nggak ini terlalu cepat ya Pak Yan? Saya pikir Natasha itu Masih ada hati sama mediator itu. Ini Natasha bilang sini, tidak mau ke rumah Alif lagi. Itu artinya apa? Dia sudah menutup pintu hatinya untuk Alif. Oh, Natasha bukan orang yang suka ingkar. Dia selalu menepati janjinya, Andre. Yaudah Pak Yan, kalau gitu pertunangan saya dengan Natasha dipercepat aja. Apa nggak terlalu cepat deh? Kita masih banyak waktu. Yang paling penting, Natasha sudah mau tunangan sama kamu. Ya karena saya pikir kalau memang Natasha sudah mau, ngapain harus tunda kan Pak Yan? Makin cepat makin bagus. Iya juga sih. Tapi saya khawatir kalau persiapannya nggak oke, nanti bisa kacau. Ya kan? Kan kita mesti booking dulu. Hotel mana, ballroom mana yang kosong. Minimal 1 sampai 6 bulan loh booking sebelum acara. Pak Yan, kalau menurut saya acaranya sederhana aja, nggak usah terlalu mewah. Jadi kita cukup mengundang relasi-relasi kerja kita, mantan-mantan klien kita, dan sahabat-sahabat terdekat saya aja Pak Yan. Kamu yakin? Saya yakin Pak Yan, kecuali kalau nanti waktu acara resepsi pernikahan terserah Pak Yan tuh. Kita mau tempatnya yang mewah, saya oke. Mau panggil semua yang kita kenal juga, saya juga nggak masalah Pak Yan. Nggak nyangka kamu orang yang sederhana kayak gitu. Ya, beginilah saya Pak. Cukup cinta saya ke Natasha aja yang berlebihan Pak Yan. Ya udah, saya cuma mau menyampaikan kabar gembira ini. Kamu lanjutin olahraganya ya? Ya, terima kasih Pak Yan. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih buat Pak Yan karena selama ini Pak Yan sudah mendukung saya. Ya, sama-sama, Dek. Saya senang punya calon mantu seperti kamu. Oke, yuk. Yan. Top! Yes! Yes! Lu tau gak? Sebentar lagi cita-cita gua untuk mempunyai kantor pengacara sendiri akan terwujud. Mantap gak? Hah? Mantap gak? Mantap lah, mantap. Tapi bentar. Gue masih bingung nih. Tadi kan lo bilang, lo itu mau bikin pesta tunangan sama Natasha di rumah Natasha ya? Itu kan bukan tipe lo banget deh. Gue tahu banget nih, tipe lo itu kalau bikin pesta, lo bakal sewa satu resort full. Pestanya 7 hari 7 malam. Di sana ada cewek-cewek cantik, terus kita mabok-mabokan, ya kan? Gak. Kalau kayak gitu, yang ada Natasha kabur. Iya sih ya. Gua memikirkan semua ini itu karena ada alasannya. Alasan? Apa? Ya, kapan lagi? Gua menciptakan peluang emas supaya gua bisa cepat mendapatkan surat-surat penting perusahaan itu. Lo denger baik-baik ya. Gue sengaja menginginkan acara pertunangan gue di rumahnya Pak Ian. Karena apa? Ketika semua orang sibuk dengan acara pertunangan gue, lo harus pintar-pintar mencari waktu yang tepat untuk menyelinap masuk ke dalam ruang kerja Pak Ian. Lo cari berkas-berkas penting, ingat jangan sampai salah. Ketika lo dapetin, lo harus cepat-cepat keluar dari ruang kerja Pak Ian. Dengan begitu, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Gue berhasil memiliki Natasha, gue juga berhasil mengambil surat penting perusahaan kantor Yan Aryapura. Paham lo? Paham. Gua paham banget. Ada satu pertanyaan lagi. Nanya mulu lu. Dengerin dulu. Lu kan mau kuasain perusahaan Pak Ian itu pelan-pelan ya? Ya. Natasha juga udah pengen nih tunangan sama lo.
Terus kenapa lu malah pengen juga ngambil surat pendirian perusahaan Pak Yan? Ini dia nih. Ini. Beda kualitas, beda pemikiran. Kak, di mana-mana kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus mempunyai plan A dan juga plan B. Yes. Paham? Paham. Plan A gue adalah gue ingin menikahi Natasha, memiliki Natasha. Nah kalau gagal, gue mempunyai plan B. Ya. Gue bisa mendapatkan surat-surat penting perusahaan itu. Paham? Nah sekarang gue ingin mendayung keduanya. Ya, gue ingin mendapatkan keduanya. Nah lo jangan sampai gagal. Karena ini keputusannya ada di lo. Gue gak bisa konsentrasi karena itu nanti acara pertunangan gue. Ya, paham kan lo? Paham, Pak. Paham? Jangan sampai gagal. Gue percaya sama lo. Serahin aja sama gua. Udah capek gue. Kenapa, Nay? Tadi Nay teh lewatin warga-warga, Bu. Terus mereka ternyata udah tahu. Tahu apa? Ngomong aja, Nay. Ngomong aja. Ada Bapak di sini. Bapak belain. Kalau emang itu orang salah, gue paranin, gue hajar. Jangan begitu atuh Pak Haji. Kan air mukanya pulang tekuk itu. Kenapa sih? Iya, cerita deh sama Ibu. Iya, mereka tuh udah tahu kalau Nay tuh nggak bisa nerima cintanya Ko Didi. Ya Allah. Ya emang begitu kenyataannya. Terus kenapa lagi? Masalahnya, Bu, karena itu sekarang tokonya Ko Didi teh nggak mau nerima kasbonan dari warga-warga lagi. Dan mereka nyalahin Nay. Udah tuh, Nay. Ngapain sih dengerin omongan mereka? Hidup-hidup kamu. Emangnya mereka kasih makan kamu? Enggak kan? Bener tuh, bener tuh. Bener kata ibu lu tuh. Lagi jangan dengerin omongan orang. Nggak aja itu angin lalu. Lah, ya namanya orang biasanya begitu. Sirik kalau kita senang. Begitu. Ngatain kalau kita susah. Udah begitu persoalannya. Udah dong, jangan sedih kayak begitu. Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ini berdua juga kenapa gitu? Bangku banyak. Ini itu kan belakang bangku. Selilis. Pesen air putih ya, putihnya banyakin. Oh iya, ini emang air putih atuh. Putih banyakin. Kalau saya air putih anget, kasih teh sama gula dikit. Itu bukan air putih. Ya, jadi teh manis sih. Ya duit lu. Sementara ini dulu ya. Kadal. Kenapa tuh muka? Kayak baju belum digosok. Kusut begitu, kenapa? Ini buka bukan belum digosok Pak Haji, belum di laundry. Maksudnya kenapa tuh? Bentar Pak Haji, minum dulu ya. Bisa ember juga habis kayaknya nih. Haus banget. Dari mana emang lu pada haus begini, ha? Jadi begini Pak Haji, kita mau ngutang di tokonya Ko Didi, cuma kagak boleh. Ya gara-gara si Nay sih nggak terima cintanya Ko Didi. Jadi kita nggak boleh kasbon lagi dia. Karena belum mandi, beras habis, sabun kagak boleh ngutang. Odol jangan lupa, habis juga. Odol juga nggak bisa. Ngutang, jadi kita terpaksa sikat gigi pakai abu gosok Pak Haji. Kadal, emang dia bininya si Didi. Lu salahin dia. Barangan aja lu. Lu jangan nyalain. Ini dia sih nyalain orang. Saya mau diem aja tadi. Sama Aku tadi lu. juga iya, Pakai ada. order lu juga sama. Ya gimana lagi? Warungnya bisa diutangin kok Didi doang. Emang di sini bisa? Bisa jadi warung lain gak diutangin. Kadang dia nggak percaya sama lu.